hukum zakat. Ya. Jadi apa itu zakat? Zakat itu berasal dari bahasa Arab as-zakat, yang artinya bersih, subur, berkembang. Nah, zakat itu sendiri adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau penerima zakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, zakat itu bersih atau membersihkan. Yang pertama yang dibersihkan itu adalah harta kita. Ya, zakat itu dapat membersihkan harta kita daripada hal-hal yang subhat misalnya, atau yang masih samar-samar, yang belum jelas, yang bercampur dengan harta kita. Itu adalah tujuan zakat, membersihkan harta kita dari segala kotoran-kotoran yang mencampuri harta kita, yang mencampuri harta kita. Yang kedua, zakat itu membersihkan jiwa seorang musaki. Yang zakat itu namanya musaki. Ya, dibersihkan jiwanya daripada sifat kikir. Karena orang yang senantiasa berzakat itu dia akan jiwanya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi tenang dengan zakat dan sedekah itu. Karena sudah tertanam begitu dalam dirinya, maka kebiasaan-kebiasaan zakat dan sedekah itu akan menjadikan dirinya itu merasa tenang. Kemudian ketenangan itu muncul karena mereka yakin bahwa hartanya dan dirinya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berzakat, bersedekah, maka insya Allah hartanya itu akan dijaga oleh Allah. Baik itu dijaga daripada kecurian, kebakaran, ataupun dijaga dari hal-hal yang merusak. Orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa berzakat, walaupun hartanya itu tidak seberapa, mereka merasa tenang, tidak ada yang membuat pikirannya kacau. Lainlah dengan orang yang banyak hartanya tapi tidak pernah berzakat, mereka tidak kurang tidur. Ya, kurang tidur kenapa? Ada saja orang lewat, apalagi kalau ada CCTV, selalu nonton CCTV, mobilnya berjajar begitu depan rumah, dilihat di CCTV ada orang lewat, bangun lagi, jangan pencuri yang lewat. Tapi orang yang senantiasa berzakat insya Allah akan menjadi tenang. Kemudian hartanya akan tumbuh berkembang. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap yang disedekahkan itu, setiap yang dikeluarkan zakat itu, Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah yang akan menggantinya, dan sebaik-baik pemberi itu Allah. Kemudian ketika kita berzakat, mengeluarkan sedekah atau infak, maka Allah akan mengganti sampai 700 kali lipat. Di dalam Al-Quran itu Allah dengan tegas menyatakan bahwa perumpamaannya orang yang bersedekah itu atau mengeluarkan zakat itu seperti menanam sebiji benih. Seperti menanam sebiji benih. Dari sebiji benih itu akan tumbuh 7 bulir, 7 pohon. Dan setiap pohon itu akan berbuah 100 biji. Ya, setiap pohon itu akan berbuah 100 biji. Maka satu biji ditanam akan berbuah sampai 700 biji. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaannya tadi itu. Maka orang yang senantiasa bersedekah, mengeluarkan zakat ketika sudah tercapai nisab tahunnya, maka hartanya tidak akan berkurang. Hartanya akan selalu ditambah oleh Allah karena rasa syukurnya senantiasa mengeluarkan zakat. Tapi jangan juga misalnya kita tes, misalnya kita kasih sedekah, 10 orang misalnya, kemudian kita kembali ke rumah, duduk di tangga 1-2 jam, di mana ini katanya mau diganti sampai 700 kali lipat, belum
mahal sampai sekarang ini. Jadi Allah menggantinya secara tiba-tiba, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an, dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an sangat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salata sakanun lahum wallahu samiul alim. Ya, ambillah itu kata Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Harta mereka itu siapa? Kita orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Kenapa zakat itu hanya wajib bagi kita, tidak wajib bagi agama lain? Dengan zakat itu engkau membersihkan jiwa mereka dan berdoalah untuk mereka, semoga dengan doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.